Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welda Yunita. Di sini saya akan membahas tentang daya dukung wisata dan analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Nah, yang pertama-tama yaitu pengertian daya dukung kawasan. Yang pertama itu ada daya dukung kawasan wisata adalah kemampuan suatu kawasan dalam menerima aktivitas wisata tanpa mengakibatkan kerusakan ekologis, penurunan kualitas pengalaman wisata maupun konflik sosial. Yang kedua, tujuan dari analisis daya dukung adalah untuk memastikan keberlanjutan kegiatan wisata melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Nah, masuk lagi ke jenis-jenis daya dukung. Yang pertama itu ada daya dukung lingkungan, yang kedua itu daya dukungan wisata, yang ketiga itu daya dukungan permukiman, yang ketiga itu daya dukung lahan. Nah, masuk ke daya dukung lingkungan. Kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini melibatkan faktor-faktor seperti kesediaan sumber daya alam, air, tanah, hutan, kemampuan ekowisata untuk menyerap polusi, dan kapasitas wilayah untuk menampung jumlah penduduk tanpa merusak keseimbangan ekologis. Masuk lagi yang kedua, daya dukung wisata. Jumlah pengunjungan maksimal yang dapat ditempuh oleh suatu tempat wisata tanpa merusak lingkungan atau menurunkan kualitas kepuasan wisata. Hal ini penting untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kualitas pengalaman wisata bagi pengunjung. Yang ketiga, daya dukung permukiman. Ini adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan permukiman yang layak untuk menampung jumlah penduduk tertentu. Ini melibatkan faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, dan layanan publik yang memadai. Masuk lagi yang keempat, daya dukung lahan. Kemampuan lahan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, atau permukiman tanpa menyebabkan kerusakan atau degradasi kualitas lahan. Ini melibatkan faktor-faktor seperti jenis tanah, kesuburan tanah, dan kondisi lingkungan. Masuk lagi ke pentingnya daya dukung. Yang pertama itu pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, pencegahan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, perencanaan ruang yang terukur. 1. Pembangunan berkelanjutan. Pemahaman tentang daya dukung membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Yang kedua, mencegah kerusakan lingkungan. Daya dukung membantu mengidentifikasi batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan agar tidak terjadi overeksploitasi atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Dengan memahami daya dukung, wilayah dapat dirancang dan dikelola dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang keempat, perencanaan ruang yang terukur. Daya dukung menjadi dasar penting dalam perencanaan ruang wilayah, membantu memastikan bahwa pembangunan wilayah terintegrasi dengan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam. Nah, lanjut lagi ke analisis pada berbagai peruntukan kawasan wisata. Elemen-elemen analisis peruntukan kawasan wisata. Yang pertama itu ada daya tarik wisata. Yang kedua ada aksesibilitas. Yang ketiga infrastruktur. Yang keempat akomodasi. Yang kelima sarana dan prasarana. Yang keenam keamanan. Yang ketujuh kondisi lingkungan. Yang ke-8 sosial ekonomi. Yang ke-9 pengelolaan. Ke-10 ketersediaan air bersih. Yang ke-11 keamanan. 1. Daya tarik wisata. Mendefinisikan potensi daya tarik wisata yang ada di kawasan seperti keindahan alam, sejarah, budaya, atau kegiatan rekreasi. Daya tarik yang unik dan menarik akan meningkatkan minat
wisatawan untuk berkunjung. Yang kedua, aksesibilitas. Menilai kemudahan akses menuju lokasi wisata, termasuk jaringan jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya. Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Nah, masuk lagi yang ketiga, infrastruktur. Memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti sarana dan sanitasi, tempat parkir, penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan wisatawan. Keempat, akomodasi. Menilai kualitas dan ketersediaan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan, termasuk hotel, penginap, atau jenis akomodasi lainnya. Yang kelima, saran dan prasarana. Memastikan kesediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas wisata seperti area relaksasi, jalur trekking, tempat olahraga, air, dan fasilitas lainnya. Lanjut lagi yang keenam, keamanan. Menilai tingkat keamanan di kawasan wisata termasuk keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal. Masuk lagi yang ketujuh, kondisi lingkungan. Memastikan keberadaan kondisi lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah, pengawetan sumber daya alam, dan pengendalian polusi. Yang ke-8, sosioekonomi. Memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kawasan wisata terhadap masyarakat sekitar, termasuk peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan pengembangan budaya lokal. Yang ke-9, pengelolaan. Menilai efektivitas pengelolaan kawasan wisata termasuk perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Yang ke-10, ketersediaan air bersih. Memastikan ketersediaan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat sekitar. Yang terakhir, yang ke-11, keamanan. Menilai keamanan fisik, keamanan dari bencana alam, dan keamanan terhadap gangguan kriminal di kawasan wisatawan. Teknik analisis SWOT. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh kawasan wisata. Analisis kelayakan. Menilai kelayakan kawasan wisata dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknik. Lanjut lagi ke analisis indeks kesesuaian lahan. Menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk mengembangkan kawasan wisata. Yang terakhir, penilaian daya dukung. Menilai kapasitas kawasan wisata untuk menampung jumlah wisatawan tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.